Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita sehingga kita bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai orientasi latihan keterampilan psikologi. Nah, di sini ada, ayo kita saling mengenal lewat kegiatan singkat. Salah satunya ya dengan menonton video ini, teman-teman. Di sini ada anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Joshua Tririzky dengan NIM 2102034. Yang kedua ada Resta Arli Rustandi dengan NIM 2102097. Yang ketiga ada saya sendiri Farhan Anur Rafiq dengan NIM 2102514. Yang keempat ada Rizka Aula Putu Syahida dengan NIM 2102860. Kelima ada Valda Fahira Patrianova dengan NIM 2103172. Yang terakhir ada Fauzan Hana Fadlur Rahman. Dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Fauzan Hana Fadlur Rahman dengan NIM 2109730. Berikutnya ini ada pengantar, yaitu aspek keterampilan psikologis seperti keterampilan mengelola kecemasan, memfokuskan perhatian, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan motivasi harus dilatih secara teratur. Berikutnya ada metode dan keterampilan psikologis. Para pelatih dan atlet sering memaknai sama tentang metode psikologis dengan keterampilan psikologis. Padahal kedua istilah ini satu sama lain berbeda. Istilah metode bisa dipaparkan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu antara LKM dan LKP. Istilah latihan mental atau latihan keterampilan mental atau yang biasa disebut LKM pada awalnya digunakan sebagai salah satu program latihan para samurai di Jepang dan muncul jauh lebih dulu dari latihan keterampilan psikologis. Sementara latihan psikologis itu sendiri berkembang pada awal tahun 1980-an sebagai konkretisasi cakrawala baru dalam perkembangan psikologi olahraga yang pengertiannya lebih bersifat khusus namun dengan pendekatan yang lebih holistik dan integralistik. Selanjutnya ada LKP. LKP dikembangkan sebagai sebuah fondasi ilmiah untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan psikologis. Hal ini karena adanya tuntutan yang begitu besar kepada para atlet untuk menggunakan keterampilan psikologis dalam meningkatkan penampilan dan prestasinya olahraga yang digelutinya. LKP dapat digunakan saling tukar dengan LKM sebab LKP merupakan program intervensi untuk memahami tentang LKM secara lebih mendalam. Karena itu pula menurut Weinberg Gould, LKP berkaitan dengan latihan mental atau keterampilan psikologis yang dilakukan secara sistematis dan konsisten dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, kesenangan, atau mencapai kepuasan diri yang lebih tinggi dalam berolahraga. Selanjutnya ada urgensi program LKP. Weinberg dan Gould pada tahun 2003 menegaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan atlet merupakan kombinasi dari kemampuan aspek fisik, yaitu kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi gerak, dengan mental sebagai contohnya konsentrasi, kepercayaan diri, dan pengendalian kecemasan. Dan urgensi program LKP juga dapat terjadi apabila ada faktor yang pertama ada rendahnya pengetahuan dan pemahaman, yang kedua kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis, dan yang terakhir terbatasnya waktu yang tersedia. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Resta Yustandi dengan NIM 2102097. Di sini saya akan melanjutkan bahasan dengan judul efektivitas program LKP. Nah, tidak hanya urgensi dari program LKP saja, tetapi program LKP itu memiliki efektivitas. Contohnya yang pertama itu program LKP dapat meningkatkan penampilan atlet-atlet elit pada cabang olahraga golf. Menurut Cohen, Tenenbaum, dan English pada tahun 2006, serta Thomas dan Fogarty pada tahun 1997. Nah, yang kedua itu ada balap sepeda. Menurut Crash, Schrader, Pottinger, dan Hope pada tahun 1999. Nah, yang ketiga itu ada sepak bola. Menurut Holm, Beckwith, Ehde, dan Tinius pada tahun 1996. Nah, materi selanjutnya berjudul tentang LKP dan Self-Regulation Learning. Nah, pengertian dan urgensi SRL merupakan
suatu strategi belajar atau berlatih yang dikembangkan dari teori triadik kognisi sosial dari Bandura menurut Zimmerman dan Martinez Pons pada tahun 1990. Nah, menurut Bandura, dalam Zimmerman 1989 terdapat 3 aspek gitu, determinan yang berpengaruh dalam SRL itu sendiri atau self-regulation learning. Nah, yang pertama itu ada aspek diri, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada lingkungan. Mungkin sekian materi dari bahasan saya. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Tririzky dengan NIM 2102034. Di sini saya akan membahas tentang model struktur faktor SRL. SRL adalah sebuah strategi regulasi diri dalam belajar yang didasari oleh asumsi triadik resiprokalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa SRL dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, perilaku, dan lingkungan. Setiap faktor menjadi kualitas bagi faktor yang lain. Oleh karena itu disebut triadic reciprocality theory. SRL merupakan suatu kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan aspek metakoneksi, motivasi, dan perilaku sebagai sebuah strategi belajar. SRL merupakan rencana tindakan yang menggambarkan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Rencana tindakan disusun dan diserahkan pada orientasi sasaran belajar sebagai sebuah kerangka berpikir mental yang menuntun dan menentukan proses berpikir atau cara-cara siswa atau atlet menginterpretasi dan merespon achievement situation yang dimanifestakan dalam bentuk performa atau penguasaan keterampilan. Selanjutnya, ada pengukuran LKP. Ada sejumlah instrumen yang telah dikembangkan untuk mengukur keterampilan psikologis yang digunakan oleh atlet, baik yang bersifat unidimensional maupun multidimensional. Instrumen tersebut dikembangkan untuk mengukur perbedaan kemampuan atlet pada tingkat keterampilan psikologis yang berbeda. 5 di antaranya akan diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, ada Psychological Skill Inventory of Sport, dikembangkan oleh Mahoney, Gabriel, dan Perkins pada tahun 1987. Yang kedua ada Athletic Coping Skills Inventory atau yang disingkat dengan ACIS pada ACIS 28, dikembangkan oleh Smith, Scott, Small, dan Petekait pada tahun 1995. Yang ketiga adalah Test of Performance Strategies atau TOPS, dikembangkan oleh Thomas, Murphy, dan Hardy pada tahun 1999. Motivasi berprestasi Hidayat pada tahun 2006 dalam penelitiannya tentang hubungan antara motivasi berprestasi, sikap latihan, dan hasil belajar keterampilan teknik bermain bulu tangkis menyebutkan 9 indikator motivasi berprestasi yang dituangkan dalam 30 item pertanyaan. Dan yang terakhir, kepercayaan diri Rahayu pada tahun 1997 telah mengembangkan sebuah inventory untuk mengukur kepercayaan diri atlet untuk olahraga perorangan. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjut oleh saya, Rizkaula Putu Syahida dengan NIM 2102860. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari LKP. Tahap LKP dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap pendidikan, yaitu tahap memberi pemahaman kepada atlet tentang pentingnya menguasai LKP dan bagaimana keterampilan psikologis dapat mempengaruhi penampilan olahraga. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rafiza tahun 2001, bahwa tujuan pokok dari tahap pendidikan dalam LKP adalah meningkatkan kesadaran atlet tentang peranan penting dari keterampilan psikologis dalam penampilan olahraga. Yang kedua ada tahap penguasaan. Tahap ini memfokuskan pada strategi atau teknik untuk mempelajari berbagai keterampilan psikologis, dilakukan baik dalam bentuk pertemuan yang bersifat formal maupun yang bersifat non-formal. Tahap penguasaan sendiri terdiri atas 2 subtahap. Yang pertama yaitu pengembangan rencana asesmen kebutuhan dan pemilihan metode atau strategi latihan keterampilan psikologis yang harus dijelaskan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap latihan. Pada tahap ini memiliki 3 tujuan pokok. Yang pertama yaitu mengotomatisasikan keterampilan melalui pembebanan belajar. Yang kedua, mengajar atau melatih atlet mengintegrasikan keterampilan secara sistematik ke dalam situasi penampilan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, menstimulasi keterampilan atlet yang akan menerapkannya ke dalam pertandingan yang sebenarnya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi.
Pada akhir program latihan, atlet harus pula melaksanakan evaluasi akhir. Agar efektivitas LKP dapat diketahui dengan lebih jelas, review harus dilakukan di sepanjang tahap-tahap latihan secara cermat. Selanjutnya dapat pula dilakukan diskusi secara terbuka antara atlet dengan pelatih tentang efektivitas LKP yang telah dilaksanakan. Baiklah, dari apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa LKP memainkan peranan penting dalam meningkatkan penampilan olahraga, sebab LKP dapat meningkatkan keterampilan baik aspek fisik, teknik, taktik, maupun psikologis. Kita sering memaknai sama tentang metode psikologis dengan keterampilan psikologis, padahal kedua istilah tersebut satu sama lainnya adalah berbeda. Istilah bisa dipadankan dengan teknik atau strategi yang psikologis, dengan ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan psikologis. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut oleh rekan saya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, jangan lupa subscribe channel dari Bapak Alit Rahmat. Untuk nama channelnya ada di bawah sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.